Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat singkat ini, sembari kita beriktikaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat buat kita semua insyaallah. Karena sesungguhnya di hari-hari terakhir Ramadan seperti ini, tausiah itu sudah kurang diperlukan sesungguhnya. Karena memang prioritas kita adalah bagaimana terus mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan lebih dari 3 pekan yang lalu, cukup banyak selama bulan suci Ramadan. Sidang jamaah rahimakumullah. Namun begitu dalam hal ini, karena sudah diamanahkan, saya mencoba menyampaikan lebih kurang 10-15 menit ke depan. Mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan adalah bukan lagi sebuah teori, tapi bagaimana output dari perjalanan kita selama bulan suci Ramadan bisa kita dapatkan sebagaimana dengan harapan kita di awal bulan suci Ramadan dahulu insyaallah. Sidang jamaah rahimakumullah, untuk menggambarkan bagaimana cara hidup yang benar, apalagi di akhir zaman seperti ini, tidak mudah. Tidak mudah. Kalau melihat contoh sosok panutan yang sesungguhnya, mungkin tidak ada yang sempurna. Ada yang bagus di sisi A, tetapi di sisi B dan seterusnya itu kurang. Ada yang bagus di sisi C-nya, di sisi selanjutnya juga kurang. Makanya kalau kita lihat cuplikan dalam Al-Quran, salah satu contoh yang sempurna adalah summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Jadi bagaimana Allah menjelaskan tentang panjang lebar tentang cerita Ibrahim, kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk mengikutinya. Sidang jamaah rahimakumullah, lebih dari itu adalah bagaimana juga Rasul menyampaikan ada sosok yang bisa diikuti, bisa dicontoh. Bagaimana seorang mukmin dalam perjalanannya bisa dilihat bukan hanya pada contoh para nabi dan rasul, bukan hanya pada orang-orang soleh, tapi termasuk juga pada binatang. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa ada satu binatang yang sangat bagus untuk diambil contoh. Siapa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna mathalal mu'min laka mathalin nahlah. Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebisa mungkin kita ini yang menjadi produk bulan Ramadan bukan hanya soleh ketika bulan ini, rajin ke masjid bukan hanya bulan ini, tapi selanjutnya juga harus lebih baik. Apa kata Rasul? Orang mukmin itu mirip sekali seperti seekor lebah. Apa yang dilakukan oleh lebah? Nanti ada 3 kriteria yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah lebah itu kata Rasul akalat thayyiban. Lebah itu selalu makan yang baik-baik. Yang baik-baik. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini tidak lagi berbicara tentang halal. Kenapa? Karena halal itu adalah fundamental dari sebuah thayyib. Kalau orang sudah cerdas, sudah bisa memilih yang baik, yang luar biasa bergizi, itu pada hakikatnya dia adalah sudah memakan yang halal. Karena memang dalam surah Al-Mu'minun Allah juga menjelaskan perintah kepada semua rasul. Perintahnya menarik. Ya ayyuhar rusulu
kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul semuanya, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Jadi ada korelasi jamaah sekalian antara makan yang baik dengan amal soleh. Maksudnya adalah para ulama menjelaskan ayat ini, ketika disebutkan dengan thayyib berarti sudah pasti halal. Tapi yang halal belum tentu thayyib. Jamaah rahimakumullah, kita kembali ke hadis tadi. Bagaimana seekor lebah selalu makan yang baik-baik, yang luar biasa. Kenapa bisa terjadi demikian pada lebah? Kita lihat, ternyata lebah dia tidak bisa berdiri sendiri. Lebah mengikuti siapa? Allah jelaskan dalam ayat 69 surah An-Nahl, kalau saya tidak salah, ayat 69. Apa kata Allah? Tsumma kuli min kulli tsamarat. Tsumma kuli min kulli tsamarat. Kemudian kamu makanlah dari berbagai macam bunga-bunga dan tumbuh-tumbuhan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lebah mengikuti petunjuk tersebut. Lebah mengikutinya. Jamaah rahimakumullah. Bayangkan seandainya seorang mukmin dia bisa makan selalu yang baik-baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dalam kriteria selanjutnya. Makanya hari ini jamaah rahimakumullah, kalau kita ada masalah, jangan lihat pada outputnya apa yang kita lakukan. Tapi ingat, coba kita perhatikan apa yang kita masukkan ke dalam mulut ini. Apa yang kita bawa pulang ke rumah. Jangan-jangan badan kita, fisik kita tidak berkah gara-gara makan yang tidak halal, apalagi tidak baik. Jangan-jangan ke rumah kita membawa pulang sesuatu yang tidak baik. Makanya keberkahan itu tidak ada. Makanya kalau kita lihat lebah tadi, kita kembali, tidak pernah dia hinggap di tempat-tempat jorok, itu tidak ada. Karena kenapa? Karena yang hinggap di tempat jorok itu adalah lalat. Selalu dia yang tempat-tempat jorok. Makanya hari ini jamaah rahimakumullah, kalau kita seorang mukmin yang benar, itu selalu akan ketemu orang-orang positif. Kita pergi ke masjid ketemu orang-orang baik. Kenapa? Karena memang kita positif, energinya baik. Tapi sebaliknya jamaah rahimakumullah, begitu kita makan konsumsi yang tidak baik, maka tempat kita hinggap juga tempat-tempat yang tidak baik. Kenapa? Karena memang tempat yang baik itu hanya menyediakan yang baik-baik. Tapi sebaliknya, tempat-tempat yang jorok hanya menghadirkan yang jorok dan yang tidak baik. Itu yang pertama jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua kata Rasul, lebah itu wawaqa'at thayyiban. Setelah dia makan yang baik-baik tadi, si lebah itu mengeluarkan yang baik-baik. Mengeluarkan yang baik-baik. Makanya kalau kita lihat hari ini, coba siapa yang terganggu dengan keadaan lebah? Apa yang dikeluarkan oleh mulutnya semua baik. Apa yang dikeluarkan dari perut si lebah itu pun tidak pernah mengganggu. Sebaliknya kata Allah. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tsumma kuli min kulli thamar fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, dalam lanjutannya, ternyata lebah itu mengeluarkan, tidak pernah diceritakan yang lain, hanya satu yang dikeluarkan. Apa? Berbagai macam warnanya, yang mana yang dikeluarkan dari perutnya itu adalah menjadi penyembuh bagi manusia. Bayangkan Bapak Ibu, yang dikeluarkan bukan hanya bermanfaat tapi menjadi penyembuh, jadi obat. Kita bayangkan hari ini seorang mukmin jamaah rahimakumullah, kita pribadi, saya, kita semuanya, nauzubillah, kita introspeksi. Jangan-jangan yang kita keluarkan sehari-hari adalah semua yang jorok-jorok. Tutur katanya tidak baik, tutur katanya menyakiti orang lain. Dengan sebab kita menggibah orang lain, memfitnah orang lain. Apakah ini seorang mukmin? Kita ini di Aceh ini adalah mayoritas muslim, mayoritas mukmin. Tapi kalau seandainya apa yang kita keluarkan semua yang jelek-jelek, jangan-jangan dengan tutur kata kita bisa menyebabkan orang kehilangan pekerjaan,
Dengan tutur kata fitnah kita orang bisa kehilangan keluarga mereka. Nauzubillah. Kenapa? Itu gara-gara yang kita keluarkan adalah bukan mencerminkan seorang mukmin. Itu gara-gara apa jemaah rahimakumullah? Ada korelasi antara input dan output. Ada korelasi dengan apa yang kita makan dan apa yang kita keluarkan. Maka ini hati-hati. Kita bagaimana introspeksi, selalu menghadirkan makanan yang baik, maka insya Allah akan lahir sesuatu yang baik pula. Kemudian yang terakhir jemaah rahimakumullah, Rasul menjelaskan wa waqa'at falam tufsid walam taksir atau walam tuksir. Kemudian si lebah tersebut ketika dia hinggap mampir di sebuah tempat, tempat tersebut tidak akan rusak dan tidak akan patah dan tidak akan lecet. Tidak akan rusak apapun. Apa yang terjadi pada seekor lebah ketika dia hinggap di sebuah pohon? Ada bunga di sana. Bunga itu lembek. Ya, lembek sekali. Untuk menahan bunganya saja mungkin pokoknya agak goyang. Tapi ingat, tidak ada cerita dia bisa patah, bisa rusak gara-gara lebah mampir di sana. Apa yang terjadi? Justru sebaliknya, dia akan membawa manfaat pada bunga tersebut. Maka tidak salah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ini manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia kata Rasul adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Orang soleh itu orang baik, orang mukmin di dunia saja sudah jelas manfaatnya. Sudah jelas, itu bisa dilihat, bisa dirasakan oleh orang. Jemaah rahimakumullah, jangan sampai nanti kita hari ini hadir di tengah-tengah masyarakat, orang-orang nggak suka sama kita. Kita bilang, pekan han galak ji kelun, panena ji yang anci anak galak kelun gara-gara tanya kak lepeng ji anapeng, ji anak galak kelun. Panena aja hana galak kelun, jahane galak ijak tu masjid, lu galak lu ja. Ingat, jangan-jangan kita belum pernah menyampaikan kebaikan kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dibenci oleh penduduk Makkah bukan gara-gara Rasul, tapi gara-gara apa yang dibawa oleh Rasul. Fa innahum kata Allah, maka sesungguhnya mereka la yukadzibunaka, mereka tidak pernah mendustaimu wahai Muhammad, walakinnadz zalimina biayatillahi yajhadun. Tapi orang-orang zalim penduduk Mekah yang mengusirmu adalah mereka tidak suka dengan apa yang kamu bawa. Jamaah rahimakumullah, kita sudah bawa apa ke masyarakat? Kita apakah sudah menyampaikan, mengajak mereka ke masjid? Kalau mereka membenci kita gara-gara kita mengajak selalu mereka ke masjid, maka itu sudah benar. Tapi jangan-jangan membenci kita gara-gara kita tidak pernah kasih sumbangan. Karena gara-gara kita pelit, gara-gara kita tidak pernah memberikan kontribusi apapun, pantas orang membenci. Pekan hanya ijak orangnya na cara orang apa ada ijak tahu orang ijak. Ini model masyarakat nih. Apakah nanti jawab drone panena kan tapi oh nak kerja. Be atakun tenaganya pitan tapi hana hai duit apa. Nyen menyena masyarakat menan, nyen kan orang mukmin, nyen sampah akun. Bro. Kenapa? Karena memang enggak ada manfaat apapun, bikin rusuh saja. Ya, masjid anak kerja tahu anak. Ya, bikin rusuh saja. Kenapa? Itu tidak bisa berbaik. Karena kenapa? Karena memang Islam ini hadir bisa berkembang sampai dengan saat ini gara-gara apa? Suluk pribadi seorang muslim yang begitu tinggi dan begitu bermanfaat. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak salah. Lebah itu dimanapun dia hinggap selalu dia memberikan manfaat kepada lingkungannya. Jamaah rahimakumullah, marilah jadi kita misalnya ini penduduk jat masjid. Ya. Dulu di mana tinggalnya? Di sebuah tempat. Orang-orang semua bilang, awak drone hayat hat gak nyan gak pindah hujat masjid. Kamu kehilangan, hanale kampung kamu, kaki aduk bawa drone. Baik sampai na urang kun menau. Oh, syukur kaki pindah bawa drone hujat masjid. Berakan mak kamu rusuh lebih. Jangan apa rusuh menang mentang masjid bagi dah. Jadi selalu begini, kenapa? Gara-gara kita jauh daripada petunjuk. Gara-gara makannya tidak betul. Udah tidak baik, tidak halal lagi, dirusak semua. Oleh karena jamaah rahimakumullah, ini sangat penting untuk kita menafsirkan bagaimana kehidupan Rasul. Untuk menafsirkan bagaimana kehidupan para sahabat itu susah. Hana takalan na yo. Orangnya ojak, tak kalan necok lebah tiga atau nu pelarai rumah sini kalan, pi pegat ji. Nekalan pi pegat hoi ja.
Nyamunan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehidupan yang paling simpel sesimpel mungkin. Apa yang Rasul sampaikan adalah miniatur daripada penduduk ataupun kehidupan seorang muslim. Sidang jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi ingatan bagi kita semua insyaallah. Ramadan ini bukan hanya seremonial, bukan hanya rutinitas, bukan kita hanya menjadi hamba ketika bulan Ramadan dengan rutinitas dan formalitas yang kita lakukan ibadah kepada Allah, tapi lebih dari itu. Mari kita introspeksi. Bukan hanya yang kita lakukan adalah ibadah mahdhah, tapi bagaimana makanan kita yang baik, halal, cara kehidupan kita itu adalah merujuk kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyampaikan, kenapa lebah bisa begitu? Allah menjelaskan, fasluki subula rabbiki zulula, maka ikutilah petunjuk jalan hidup yang sudah Allah tentukan kepadamu. Ini perintah siapa? Allah kepada seekor lebah, dan dia mengikutinya, maka jadilah dia bermanfaat semanfaat mungkin yang Allah berikan kepadanya insyaallah. Sidang jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya dan kita semua menjadi insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang bermanfaat buat masyarakat, buat kehidupan bangsa dan agama. Dan kita berharap insyaallah dengan kehidupan hadirnya mukmin muslim sejati di bumi Serambi Mekah ini menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.